Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan melanjutkan pertemuan kita untuk pelajaran ilmu falak. Kemarin kita sudah melakukan perhitungan untuk menentukan awal bulan Hijriah. Langkah yang pertama adalah melakukan konversi dari tanggal Hijriah ke tanggal Masehi. Dan tanggal yang dilakukan konversi adalah tanggal 29 pada bulan sebelumnya. Jadi misalkan kita akan mencari awal bulan Syawal, maka yang dihitung adalah tanggal 29 Ramadan. Nah, selanjutnya kita akan menghitung waktu ijtima. Untuk kali ini waktu ijtima yang akan kita hitung adalah tanggal 29 Ramadan 1429 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 29 September 2008. Untuk itu kita memerlukan data ephemeris tanggal 29 September 2008. Jadi ini datanya, nanti bisa kita zoom, kita perbesar untuk lebih jelasnya. Baik, selanjutnya adalah menentukan FIB terkecil. Jadi langkah pertama untuk menghitung waktu ijtima adalah menentukan FIB terkecil. FIB adalah singkatan dari fraction illumination bulan. FIB terkecil pada tanggal tersebut tadi kita cari, kita lihat kembali datanya. Nah, FIB terkecil karena tadi data bulan, maka kita melihat di data bulan. Fraction illumination terletak pada data yang paling ujung. Kita lihat dari data yang paling atas sampai paling bawah. Di sini kita lihat yang terkecil itu adalah 0,0014. Kita tarik garis lurus. Nah, kita tarik garis lurus itu bertepatan dengan jam ke-8. Ya, bertepatan dengan jam ke-8. Maka data yang kita ambil adalah data pada jam ke-8. Baik, selanjutnya FIB terkecil adalah 0,00114 pukul 8 WU. WU itu adalah waktu universal atau bertepatan dengan jam 15.00 WIB. Jadi selisih waktu antara waktu universal dengan waktu Indonesia Barat itu adalah 7 jam. Maka untuk merubah dari WU ke WIB ditambah dengan 7 jam. Baik, langkah yang kedua adalah menghitung kecepatan gerak matahari per jam atau B2. Kecepatan gerak matahari per jam itu diambil dari data ecliptic longitude matahari atau ELM pada jam setelah terjadi ijtima dan jam saat terjadi ijtima. Jadi tadi jam saat terjadi ijtima itu adalah jam ke-8 dan jam setelah terjadi ijtima itu adalah jam ke-9. Maka yang dilihat adalah ELM pukul 9 dan pukul 8. ELM, ecliptic longitude matahari. Nah, di sini data matahari. ELM pukul 8 dan pukul 9. Kita lihat di sini pukul 8 dan pukul 9. Pukul 9 nilainya adalah 186 derajat, 35 menit, 27 detik. Silahkan dicatat di buku masing-masing. Kemudian yang pukul 8 itu adalah 186 derajat, 32 menit, 59 detik. Kita masukkan datanya sambil ditulis di buku tulis. Oke, ELM pukul 9 adalah 186 derajat, 35 menit, 27 detik. ELM pukul 8 adalah 186 derajat, 32 menit, 59 detik. Ini kita hitung selisihnya atau kita kurang. Di sini kita menggunakan kalkulator. 186 derajat, 35 menit, 27 detik. Dikurangi, jadi ini pengurangan
dikurangi dengan 186 derajat 32 menit 59 detik. Hasilnya adalah 0 derajat 2 menit 28 detik. Baik, selanjutnya langkah ketiga, menghitung kecepatan gerak bulan per jam atau B1. Kecepatan gerak bulan per jam itu diambil dari data apparent longitude bulan atau ALB pada jam setelah terjadi ijtimā dan jam saat terjadi ijtimā. Jadi jamnya ini sama seperti yang sebelumnya, yaitu kita ambil jam 9 dan jam 8. Kita lihat lagi datanya. Untuk ALB maka kita menggunakan data bulan, apparent longitude bulan. Jam ke-9 dan jam ke-8. Nah, di sini kita lihat jam 8 ALB-nya adalah 186 derajat 26 menit 06 detik. Sambil ditulis di buku tulisnya, yang jam 9 adalah 186 derajat 58 menit 25 detik. Ya, baik, sudah ditulis. Sekarang kita melakukan perhitungan sama seperti sebelumnya. ALB kita cari selisihnya. Maka kita menggunakan kalkulator, kita hitung berapakah selisihnya. 186 derajat 58 menit 25 detik dikurangi dengan ALB pukul 8, yaitu 186 derajat 26 menit, sambil dilihat kalkulatornya, 06 detik. Hasilnya adalah ini 0 derajat 32 menit 19 detik. Baik, selanjutnya menghitung selisih kecepatan gerak bulan dan matahari per jam. Jadi tadi hasil perhitungannya B1 dikurangi dengan B2. B1 tadi nilainya adalah 0,3259, ini di kalkulator sudah ada. Dikurangi dengan B2. B2 adalah 0 derajat 2 menit 28 detik. Di sini di kalkulator kita bisa langsung menggunakan tombol pengurangan. Dikurangi dengan 0 derajat 2 menit 28 detik. Hasilnya adalah 0 derajat 29 menit 51 detik. Baik, langkah selanjutnya yang kelima adalah menghitung selisih ELM dan ALB pada jam saat terjadi ijtimā. Jadi tadi saat terjadi ijtimā itu adalah jam ke-8. Maka kita bisa lihat datanya kembali. ELM pukul 8 tadi nilainya adalah 186 derajat 32 menit 59 detik. ALB pukul 8 adalah 186 derajat 26 menit 06 detik. Kita hitung menggunakan kalkulator. 186 32 59 dikurang 186 26 06. Hasilnya adalah 0 jam 6 menit 53 detik. Nih, 0 derajat 6 menit 53 detik. Selanjutnya menghitung titik ijtimā. Titik ijtimā itu adalah hasil dari ELM min ALB dibagi dengan B1 min B2. Jadi ELM min ALB tadi sudah kita hitung, yaitu 0 derajat 6 menit 53 detik dibagi dengan 0 derajat 29 menit 51 detik. Maka di sini kita langsung tekan tombol pembagian. Dibagi 0 derajat 29 menit 51
detik. Hasilnya adalah 0,2 sekian-sekian. 0,2 sekian-sekian, ini kita tekan tombol derajat. Nah, maka muncul hasil dalam bentuk derajat, yaitu 0 derajat 13 menit 50,15 detik. Baik, sekarang adalah langkah terakhir, yaitu waktu ijtima. Waktu ijtima itu adalah jam FIB terkecil ditambah dengan titik ijtima. Jam FIB terkecil tadi adalah jam ke-8. Titik ijtimanya adalah 0 derajat 13 menit 50,15 detik. Maka tinggal kita tambahkan. Waktu ijtima terjadi pada pukul 8 jam lebih 13 menit lebih 50,15 detik. Waktu universal WU. Karena kita menghitung untuk wilayah Yogyakarta, di mana wilayah Yogyakarta itu masuk ke Satuan Wilayah Indonesia Barat, maka kita rubah WU ke WIB. WU ke WIB caranya ditambah dengan 7 jam. Maka hasilnya adalah 15 jam atau jam ke-15 lebih 13 menit lebih 50,15 detik. Jadi kesimpulannya, pada hari Senin tanggal 29 September 2008 di wilayah Yogyakarta telah terjadi ijtima pada pukul 15 lebih 13 lebih 50,15 menit. Ya, jadi jam 15 atau jam 3 sore itu sudah terjadi ijtima. Maka nanti kita akan melanjutkan ke langkah selanjutnya, apakah terjadi bulan baru atau tidak. Baik, demikian untuk perhitungan waktu ijtima. Silahkan dicatat di buku catatan masing-masing dan diulang-ulangi sendiri. Syukran ala ihtimamikum, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.